Liao melihat koordinat di peta di jam tangan komunikasi taktis yang dikirim oleh istrinya. Dia sudah memasuki pulau. Liao tidak marah, tapi bahagia. Jika koordinat tidak berubah sama sekali, Liao akan curiga bahwa Luo Feng baru saja meninggalkan jam tangan komunikasi taktisnya di sana. Dan sekarang, targetnya bergerak. Yang berarti Luo Feng mungkin sedang memakainya. Aku akan istirahat dulu. Dengan kecepatan generasi tubuhku, aku seharusnya bisa sembuh dalam 2 hari. Ini akan memakan waktu sekitar setengah hari untuk menstabilkan. Liao tidak bisa terusik untuk terus mengejar Luo Feng. Dia pertama kali duduk bersila di pantai saat dia beristirahat. Kabut memancar di pulau itu. Aneh sekali, Luo Feng, yang berperalatan lengkap, perlahan dan hati-hati bergerak maju di dalam hutan di pulau itu. Dia melihat tanaman di sekitarnya dan menjadi lebih bingung. Saya sudah maju 2-3 km ke pulau dan saya masih belum melihat tanda-tanda keberadaan monster. Sepertinya tidak ada monster di pulau ini. Satu-satunya hal yang aneh adalah, seharusnya sekarang di benua Australia sedang musim dingin, tapi suhu di pulau ini tinggi. Pohon-pohon dan bunga-bunga sepertinya mekar seperti musim semi atau musim panas. Luo Feng bingung. Hanya rahasia apa yang dilihat pulau ini? Pepohonan melimpah, bunga berwarna-warni, tanaman merambat ada di mana-mana, hutan tampak penuh dengan kehidupan. Tapi tidak ada hewan. Luo Feng dengan hati-hati maju selangkah demi selangkah. Sekitar 100 meter dari Luo Feng ada bunga merah muda. Bunga ini sebenarnya lebih besar dari wastafel, jauh lebih besar dari bunga di dekatnya. Itu juga jauh lebih cerah. Saat ini, Luo Feng perlahan maju menuju bunga itu selangkah demi selangkah. Saat dia semakin dekat, dia akhirnya tiba. Bunga yang cerah. Sangat jarang melihat bunga yang begitu cerah di musim seperti itu di benua Australia. Luo Feng mengamati sedikit dan kemudian menoleh sambil melanjutkan. Dan tepat ketika Luo Feng mengambil 2 langkah, suara mendesing. Bunga merah muda cerah yang lebih besar dari wastafel dengan ganas terbuka lebar. Dengan diameter lebarnya sekarang 3-4 meter, bunga raksasa ini secara eksplosif melesat ke arah Luo Feng seperti kilat. Seolah-olah penutup yang jatuh dari langit, itu langsung menutupi Luo Feng saat mencoba menelannya utuh. Setelah memasuki pulau berkabut ini, Luo Feng tidak pernah lengah dan selalu sangat berhati-hati. Cahaya dingin melintas di mata Luo Feng. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 3 lampu hitam langsung melesat ke arah bunga raksasa dari Luo Feng. Masing-masing pisau lempar ini memiliki kekuatan luar biasa dan kekuatan menusuk yang menakjubkan. Seolah 3 sinar kematian, mereka langsung menembus bunga merah muda raksasa menuju Luo Feng. Ketiga lampu hitam itu berputar beberapa kali dan bunga itu langsung dipotong-potong. Salah satu pisau lempar langsung memotong akar berwarna merah darah dari bunga besar itu. Seolah memotong logam, ia memotong akarnya. Manusia makan tanaman. Luo Feng melihat potongan bunga dan akar yang tersisa di tanah. Gugu gelombang-gelombang darah merah terus mengalir dari dalam akar, cukup aneh. Mutasi tanaman pemakan manusia sangat langka. Dan sebagian besar manusia pemakan tumbuhan di bumi ada di Amazon Amerika Selatan. Luo Feng mengerutkan kening dalam kebingungan, bagaimana bisa seorang pria pemakan tumbuhan muncul di pulau ini. Periode Grand Nirvana adalah periode mutasi pada hewan. Manusia adalah sejenis binatang. Ketika monster dalam jumlah besar lahir, pejuang manusia yang kuat juga lahir. Namun, tanaman tetap tidak terpengaruh. Pohon tetap pohon, bunga tetap bunga, satu-satunya tumbuhan yang bermutasi adalah tumbuhan pemakan manusia. Sudah ada beberapa spesies tumbuhan pemakan manusia dan, setelah bermutasi, sekarang ada lebih dari beberapa lusin spesies. Karena tumbuhan pemakan manusia adalah satu-satunya tumbuhan yang bermutasi, banyak ilmuwan bahkan menyatakan tumbuhan pemakan manusia itu sebagai organisme khusus. Aneh, tidak percaya seorang pria pemakan tumbuhan muncul di sini. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan melanjutkan ke depan. Bagi seorang pembaca roh yang kuat seperti dia, pria pemakan tumbuhan ini benar-benar tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Setelah mengalami serangan tanaman pemakan manusia, Luo Feng menjadi lebih berhati-hati dan maju sangat lambat. Namun, kelambatan ini relatif, dia masih berjalan lebih cepat dari orang normal. Setengah jam kemudian,
Pohon willow. Luo Feng memandangi pohon willow di kejauhan dan tidak bisa menahan senyum. Banyak pohon di pulau ini langka, tapi Luo Feng terlalu akrab dengan pohon willow. Untuk proyek penghijauan di jalan-jalan kota Yangzhou, pohon willow digunakan. Jadi Luo Feng senang melihat beberapa pohon willow. Mungkin karena tidak ada orang yang sudah lama berada di sini, pohon willow ini tumbuh hingga ketinggian yang menakjubkan. 1, 2, 3, 4, total 9. 9 pohon willow yang sangat besar. Luo Feng berjalan. 9 pohon willow di depannya memang sangat besar. Bahkan pohon willow tertipis memiliki diameter sekitar 1 meter. Pohon willow yang paling tebal memiliki diameter 3 meter, sangat jarang bertemu bahkan dengan satu pohon besar seperti ini. Karena tanaman melimpah di pulau ini, puluhan ribu cabang dari 9 pohon willow ini bergoyang tertiup angin. Hu gelombang, 9 pohon willow super. Masing-masing pohon willow ini memiliki jutaan cabang yang menari tertiup angin. Pulau ini sungguh menakjubkan, bisa menumbuhkan pohon willow yang begitu besar. Dan tanaman lain di sini juga penuh kehidupan, bukan hanya pohon willow. Meskipun sekarang sedang musim dingin, pepohonan di sini masih berdaun. Luo Feng terkesima. Ci. Tepat ketika Luo Feng sedang berpikir sendiri di samping 9 pohon willow besar, dalam sekejap, semua cabang di pohon willow menari-nari dengan gila dan dengan cepat dibungkus ke arah Luo Feng seperti kabel yang kejam. Mereka sangat cepat, jauh lebih cepat dari kecepatan suara. Karena jarak yang pendek, bahkan Luo Feng tidak bisa menghindari cabang yang menutupi langit. Benda apa ini? Wajah Luo Feng berubah. Bahkan pohon willow terkecil mencapai ketinggian 30 hingga 40 meter, yang sebanding dengan bangunan 10 lantai. Adapun pohon willow terbesar yang berdiameter 3 meter, tingginya mencapai hampir 100 meter, dengan pohon willow setinggi itu, dahannya pun mencapai jumlah yang luar biasa. Masing-masing cabang mereka memiliki panjang lebih dari 100 meter, dan mereka menyebar dan menutupi seluruh langit. Penerobosan. Luo Feng dengan ganas menyerang ke depan. Pada saat yang sama, 6 pisau lempar melingkari tubuhnya seperti roda yang menyala, mereka berputar saat mereka dengan gila memotong cabang-cabang di area itu. Pisau lempar Luo Feng dapat membunuh banyak wargot tingkat lanjut, jadi, dengan kekuatan serangan mereka, cabang-cabangnya dipotong dengan cepat. Namun, memotong dahan terasa seperti memotong baja. Dengan pemahaman Luo Feng tentang kekuatan spiritual dan pisau lemparnya, dia mengamati bahwa masing-masing cabang ini mungkin dapat menahan serangan dari pedang panglima perang tingkat lanjut. Pada tingkat seperti itu, bahkan rudal pelacak akan kesulitan menghancurkan cabang-cabang ini. Tentu saja, dahan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pisau lempar Luo Feng. Di bawah serangan Luo Feng dan rotasi kecepatan tinggi pisau lempar, sejumlah besar cabang dipotong menjadi 2. Tepat ketika Luo Feng sepertinya hendak menyerang, boom. Raja pohon willow super terbesar di tengah dengan diameter 3 meter tiba-tiba menembakkan beberapa cabang emas muda. Ada banyak sekali, hampir 10.000 cabang. Masing-masing cabang ini panjangnya beberapa ratus meter dan hampir seketika menutupi Luo Feng. Mereka langsung menyerang pisau lempar Luo Feng. Cici. Pisau lempar yang berputar hampir tidak memotong satu cabang cahaya keemasan. Wajah Luo Feng yang tidak bagus berubah drastis. Mundur. Dia dengan cepat mundur ke belakang dan menghindari cabang pohon willow emas muda. Sangat sulit bagiku untuk memotong salah satu cabang keemasan. Jika aku dikelilingi oleh jutaan cabang emas muda, aku akan mendapat masalah. Meskipun dia masih bisa memotong cabang, dia tidak bisa mengambil resiko. Karena kegagalan berarti kematian. Saat dihadapkan dengan tarian, cabang emas muda yang mendekatinya, Luo Feng dengan ganas mengebor ke tanah pada saat yang sama dia mundur. PU. 3 pisau lempar diputar saat mereka langsung menembus tanah dan Luo Feng langsung terjun ke dalam lubang. Kekuatan spiritualnya bekerja pada kakinya dan membuatnya seperti bor saat dia dengan cepat menembus tanah. Cici. Sejumlah besar cabang emas muda dengan cepat memasuki tanah. Namun, cabang emas hanya beberapa ratus meter, jadi mereka tidak bisa masuk terlalu dalam. Dan fungsi utama dari cabang-cabang ini adalah untuk mengikat dan mencekik target mereka sampai mati. Ujung cabang ini bercabang, jadi kemampuan menggali mereka tidak bisa dibandingkan dengan pisau lempar Luo Feng. Cabang emas muda menari sedikit dan kemudian kembali ke Raja Pohon Willow Super.
Adapun ranting willow lainnya menari tertiup angin seperti biasa. Jauh di bawah tanah, lapisan berbatu. Luo Feng membuka lubang kecil di sini. Luo Feng kotor dan berbaring di atas batu di belakangnya. Tetes, tetes. Air yang tersisa di lapisan terus menetes ke bawah. Aku benar-benar kasar, Luo Feng tertawa pada dirinya sendiri. Sekarang saya tahu mengapa tidak ada monster terbang atau monster darat di pulau berkabut ini sekarang. Luo Feng mengingat pemandangan yang sebelumnya terungkap dan masih tercengang. Luar biasa, luar biasa. Bahkan pohon willow pun bisa menyerang. Jika berita ini menyebar, seluruh dunia akan terkejut. Tumbuhan di bumi tidak pernah bermutasi, kecuali tumbuhan pemakan manusia. Namun, Luo Feng tidak terkejut ketika menemukan pria yang memakan tanaman di pulau berkabut ini, tetapi dia benar-benar terperangah ketika diserang oleh pohon willow. Terutama raja pohon willow itu, wargot tingkat mahir normal bahkan bukan lawannya. Jika pohon willow bisa menyerang, maka sebagian besar tanaman di pulau ini mungkin bisa menyerang juga. Jika ada monster yang datang, mereka akan dibunuh oleh tanaman ini, pikir Luo Feng dalam hati. Setelah periode Grand Nirvana, tidak ada yang tinggal di benua Australia. Ini adalah surga bagi monster. Monster mungkin tahu bahwa pulau berkabut ini istimewa, jadi tidak ada seorang pun yang berani masuk. Hanya sesekali para pejuang datang ke sini untuk berlatih. Tetapi jumlah pejuang yang datang ke benua Australia terlalu sedikit. Benua raksasa Australia seluas jutaan km persegi dan para pejuang hanya memiliki beberapa puluh tahun untuk menjelajahi tempat ini, begitu banyak tempat yang belum dijelajahi oleh para pejuang. Pulau berkabut ini adalah salah satu contohnya. Di masa lalu, tidak ada yang tahu tentang rahasianya. Tapi sekarang, itu ditemukan oleh Luo Feng. Liao itu tidak memiliki berbagai kemampuan seperti seorang pembaca roh. Dia tidak bisa terbang dan kecepatan penggaliannya terlalu lambat. Pertama tidak menyebutkan apakah dia bisa bertahan atau tidak di pulau berkabut ini. Jika dia mengalami masalah, aku akan memberikan pukulan terakhir. Luo Feng tidak keberatan bahwa metodenya kejam. Saat dia di bawah tanah, dia cukup bebas. Tiba-tiba, dia mengeluarkan ponselnya dari tas punggungnya. Ponsel mahal juga punya kelebihan. Bahkan saat aku di bawah tanah, sinyal itu masih bagus. Luo Feng tersenyum sambil menelepon. Halo, bro. Suara bersemangat saudara Luo Hua berdering, bagaimana kabarmu di benua Australia? Sebelumnya, Luo Feng menggunakan ponselnya untuk memberi tahu keluarganya bahwa dia akan berada di benua Australia dan oleh karena itu tidak dapat sering menelepon mereka. Bagaimana kabarku? Luo Feng memandangi bebatuan di sekitarnya dan air yang terus-menerus menetes saat dia tersenyum. Bagus. Tempatku sekarang cukup aman. Hehe, bahkan ada air. Di dalam gua bawah tanah yang gelap dan gelap, Luo Feng tersenyum saat mengobrol dengan saudaranya. Itu bagus selama kamu aman. Oh ya, bro, tentang benua Australia. Saya baru-baru ini menelitinya dan membaca online bahwa benua Australia adalah salah satu dari 3 wilayah berbahaya di bumi. Ada monster kuat yang tak terhitung jumlahnya di sana, dan saya bahkan menonton beberapa video tentang benua Australia. Semua monster yang muncul di video tampak begitu kuat. Petik 2. Saat dia mendengarkan saudaranya, Luo Feng tertawa sambil berkata, jangan khawatir, bagi saudaramu, membunuh monster itu seperti memotong sayuran. Ketika dia berburu di alam liar, orang tua dan saudara laki-lakinya sangat mengkhawatirkannya. Dan sekarang, dia bahkan datang ke benua Australia. Luo Feng tidak ingin keluarganya terlalu khawatir tentang dia, jadi dia membuat dirinya terdengar sangat kuat. Tentu saja, pada kenyataannya, monster itu benar-benar seperti sayuran baginya. Luo Hua, bagaimana kabarmu dengan pacarmu akhir-akhir ini? Mengikuti Luo Feng. Aku baik-baik saja, suara kakaknya yang dibawa dari ponsel agak tidak berdaya, aku tidak bisa bertemu dengan Nan. Jangan terburu-buru, bersabar, menghibur Luo Feng. Kakaknya juga tahu, saya tahu. Sebenarnya, Nan lebih tertekan dariku. Setelah Luo Hua jatuh ke danau, Luo Hua dan Nan mulai menghargai perasaan satu sama lain lebih dari sebelumnya. Namun satu hal tetap sama, orang tua Zen Nan masih melarang hubungan Zen Nan dan Luo Hua. Orang tua Zen Nan pasti tidak akan mengizinkan putrinya menikahi penyandang cacat yang hanya bisa duduk di kursi roda. Namun, Nan paling kesakitan. Di satu sisi, dia harus mengikuti kemauan orang tuanya. Di sisi lain,
dia harus menghibur Luo Hua. Dia takut Luo Hua akan melakukan sesuatu yang berbahaya lagi. Luo Hua, kata Luo Feng. Nada suaranya agak turun, karena masalah dengan Nan adalah penyebab kekhawatirannya. Pada akhir tahun ini, saya akan bisa mendapatkan ramuan kehidupan, kata Luo Feng. Sepanjang jalan di kota Jiangnan, sektor Mingyue kota Yangzhou. Saat ini, Luo Hua berada di kamarnya sendirian di kursi roda saat dia berbicara dengan saudaranya di telepon. Apa? Luo Hua membeku. Pada akhir tahun ini, saya akan dapat mengembalikan ramuan kehidupan. Jika itu terjadi, Anda akan bisa berdiri lagi. Luo Hua membeku. Mampu berdiri. Berdiri. Saya bisa berdiri lagi. Luo Hua tidak bisa membantu tetapi gemetar saat dia duduk di kursi roda. Wajahnya menjadi merah dan dia menjadi sangat bersemangat saat dia berkata, "Bro, kamu bilang tahun ini. Bukankah kamu mengatakan bahwa ramuan kehidupan ini hanya muncul di pelelangan sesekali? Dan itu bukan sesuatu yang bisa Anda dapatkan hanya dengan uang. Sekarang kamu bisa mendapatkannya." Petik 2. Suara Luo Feng dibawa dari telepon. Luo Hua, ramuan kehidupan tidak sesering yang Anda pikirkan. Luo Hua membeku. Satu-satunya alasan mengapa ramuan kehidupan sangat langka adalah karena tipuan murahan yang digunakan oleh pemerintah Amerika. Jangan khawatir, aku pasti bisa mendapatkan ramuan kehidupan, suara Luo Feng penuh percaya diri, serahkan saja padaku. Petik 2. Trik murahan yang digunakan oleh pemerintah Amerika. Luo Hua tidak bisa berkata-kata. Amerika, itu salah satu dari 5 negara di dunia, negara kuat yang sebanding dengan China dan Rusia. Namun, pemerintahan yang kuat ini dibicarakan begitu saja dari mulut saudaranya, kakaknya tampak sangat percaya diri. Kamu juga bisa memberitahu Nan, suara Luo Feng melanjutkan, katakan saja padanya, bahwa kamu akan dapat memiliki 2 kaki segera, dan kamu akan bisa berjalan seperti orang normal. Bro, bukankah kamu bilang aku harus merahasiakan itu? Luo Hua terkejut. Luo Feng berkata sebelumnya, bahwa jika obat mujarab kehidupan yang sangat mahal terungkap, kehidupan Luo Feng bisa dalam bahaya. Tidak perlu merahasiakan itu sekarang, kata Luo Feng. Saat ini, Li Yao sudah membawa orang ke benua Australia untuk membunuhnya, jadi mengapa ada kebutuhan untuk merahasiakan ramuan kehidupan? Dan begitu saudaranya memberitahu Zhen Nan berita ini, maka Zhen Nan tidak akan merasa tertekan lagi. Dan Luo Feng juga khawatir tentang Zhen Nan mengalami perubahan hati. Mungkin saudaranya yang jatuh ke danau akan menggerakkan Zhen Nan sedemikian rupa sehingga dia akan menyerahkan segalanya untuk tinggal di samping saudaranya Luo Hua. Tapi perasaan ini tidak akan bertahan lama. Setelah beberapa saat, Zhen Nan mungkin berubah pikiran karena tekanan terus-menerus dari orang tuanya. Tentu saja, ini hanya kemungkinan, tapi Luo Feng tidak ingin hal seperti itu terjadi. Dengan pemahamannya tentang saudaranya, Luo Hua, saudaranya mungkin tidak akan bisa menangani kejutan seperti ini lagi. Jadi, sebaiknya beritahu Zhen Nan bahwa saudaranya bisa berdiri lagi. Dengan cara ini, Zhen Nan tidak akan mudah terguncang. Sampai sekarang di China, banyak gadis dari apartemen murah berharap untuk menikah dengan seseorang yang kaya, seseorang yang dapat membeli rumah untuk mereka. Jadi cara terbaik bagi seorang pria untuk mempertahankan gadis mereka adalah dengan menghasilkan cukup uang. Dengan cara ini, pacar mereka tidak akan terpengaruh oleh uang, karena pacar mereka sudah punya uang. Sehubungan dengan ini, memberi tahu Zhen Nan tentang masa depan Luo Hua yang cerah akan menghentikannya dari keraguan. Luo Hua, beritahu Nan bahwa kamu akan bisa meraih tangannya dan berjalan ke orang tuanya bersama-sama, kata Luo Feng. Telepon ditutup. Luo Hua duduk di depan laptopnya sebentar. Setelah itu, dia memulai obrolan video dengan Nan. Nan. Luo Hua duduk di depan laptopnya. Sebuah jendela di layar laptopnya muncul, yang berisi gambar Nan. Karena saat itu bulan Agustus dan saat ini liburan musim panas, Nan biasanya tinggal di rumah. Secara alami, dia punya banyak waktu untuk mengobrol dengan Luo Hua. Apa yang membuatmu begitu bersemangat? Senyum Zhen Nan sangat manis. Nan, saudaraku berkata, bahwa pada akhir tahun ini, aku akan bisa memiliki kaki sendiri untuk berdiri bersamanya, kata Luo Hua dengan penuh semangat. Apa? Zhen Nan membeku. Saya berkata, saya akan bisa berdiri akhir tahun ini, berdiri seperti orang biasa.
Saya bisa berjalan seperti orang biasa, saya bisa mengantar Anda ke taman, saya bisa mengajak Anda belanja, makan di restoran, ucap Luo Hua bersemangat. Matanya tidak bisa membantu tetapi mulai merobek. Betulkah? Zhen Nan tidak bisa mempercayai ini. Ya, mengikuti Luo Hua, adikku bahkan berbicara dengan petarung terkuat di dunia, Hong, secara langsung. Selalu ada harta karun khusus di bumi ini. Zhen Nan tidak percaya ini pada awalnya, karena teknologi saat ini tidak cukup maju untuk memungkinkan dua kaki tumbuh lagi. Tapi dia tahu, bahwa saudara laki-laki pacarnya adalah sosok misterius. Sekarang dia mendengar bahwa saudara laki-laki pacarnya bahkan bertemu dengan petarung terkuat di dunia, Hong. Mungkin dia memang punya beberapa metode khusus. Jika saatnya tiba, aku akan memegang tanganmu dan berjalan ke orang tuamu, kata Luo Hua. Ya, Zhen Nan mengangguk, air matanya hampir keluar. Siapa yang tahu, tentang seberapa besar tekanan yang harus dia hadapi hari ini. Ketika Luo Hua jatuh ke danau, hubungannya dengan Luo Hua menyebar ke seluruh area. Orang-orang selalu menuding ke belakang punggungnya. Meskipun hatinya kokoh, masih sulit untuk menghadapi semua orang yang berbicara di belakang punggungnya. Akhirnya, dia bisa meluruskan punggungnya. Luo Hua diam-diam duduk di depan laptopnya, obrolan videonya. Dengan pacarnya sudah lama berakhir. Nasibku berubah begitu saja, telinga Luo Hua masih bisa mendengar bunyi klakson di kejauhan dari mobil di luar. Ini adalah kota markas yang ramai, padat, berkembang, dan aman. Dan saudaranya berada di benua Australia yang jauh namun berbahaya, salah satu dari 3 wilayah berbahaya. Dua bersaudara di lokasi yang berbeda, seolah-olah mereka berada di dunia yang berbeda. Dan sekarang, saudaranya berdiri di puncak dunia. Dia secara langsung mengatakan, pemerintah Amerika, dan setiap kali dia berbicara tentang uang, miliaran digunakan sebagai penghitung. Bro, terima kasih, kata Luo Hua pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Salah satu dari 3 wilayah berbahaya di bumi benua Australia. Tempat yang sangat misterius di benua Australia Pulau Berkabut. Di sebuah gua di lapisan bebatuan di bawah pulau berkabut. Gua itu gelap seperti kegelapan dan satu-satunya sumber cahaya adalah cahaya redup yang berasal dari tampilan jam tangan komunikasi taktis Luo Feng. Cahaya hijau yang redup ini hampir tidak terlihat di gua yang gelap. Dengan cahaya ini, seseorang hampir tidak bisa melihat gambar buram seseorang yang sedang duduk bersila. Luo Feng saat ini sedang melatih energi genetiknya, dan entah berapa lama. Di dalam gua yang gelap, Luo Feng membuka matanya. Yup, lenganku jauh lebih baik, Luo Feng melambaikan tangan kirinya, cederanya dari sebelumnya sebagian besar sudah pulih. Aku ingin tahu apakah Liao itu mati di danau atau datang ke pulau berkabut ini. Dia melihat jam komunikasi taktisnya, sudah jam 3 sore. Saya akan naik dan melihat-lihat, saya tidak bisa hanya tinggal di sini selamanya, dengan pikiran dari Luo Feng, 3 lampu yang mengalir segera mulai berputar. Seolah menjadi bor, mereka langsung menembus batu di atasnya. Luo Feng meletakkan tangannya di atas kepalanya dan menyerbu ke atas. Cici gelombang-gelombang. Sampai sekarang, kulit Luo Feng bahkan lebih keras dari berlian. Dia baru saja melangkah ke tingkat kebugaran tubuh wargot tingkat pemula, jadi bahkan peluru menembus baju besi yang ditembakkan dari senapan sniper tidak dapat menembus kulitnya. Tangan Luo Feng bahkan lebih baik daripada bor baja dan dengan 3 pisau lempar di depannya, menggali menjadi lebih mudah. Langsung ke depan. Tentu saja, Luo Feng dengan sengaja mengambil jalan yang berbeda dari sebelumnya ketika dia menggali. Luo Feng tidak ingin diserang oleh Raja Pohon Willow tepat ketika dia mengeluarkan kepalanya dari tanah. Ah! Suara rasa sakit terdengar dari permukaan tanah. Kotoran adalah media yang baik untuk mengalirkan suara dan wargot memiliki pendengaran yang luar biasa. Ini adalah suara seseorang. Mata Luo Feng berbinar, ada orang di pulau berkabut ini. Li Yao. Luo Feng segera menghubungkan suara itu dengan Li Yao. Suara mendesing. Luo Feng, seperti biasa, tidak berani bergerak terlalu cepat. Semakin dekat dia ke permukaan, semakin dia melambat. Pada saat yang sama, kekuatan spiritualnya telah menyebar hingga radius 80 meter. Setelah itu, Luo Feng diam-diam mengeluarkan kepalanya, yang kebetulan berada di tengah semak-semak. Luo Feng segera melihat Li Yao, yang benar-benar tertutup hitam, di kejauhan.
Sampai sekarang, wajah Liao pucat dan beberapa darah terlihat di sisi mulutnya. Namun, matanya penuh dengan cahaya. Pu. Liao batuk 2 suap darah segar saat dia menatap pohon willow terbesar di kejauhan. Ketika Luo Feng melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, sepertinya Liao telah mengalami bagian khusus dari pohon willow ini dan dipukuli. Ini aku, Venina. Liao berkata dengan penuh semangat pada jam tangan komunikasi taktisnya. Yao, ada apa? Tanya Venina. Kami telah menemukan emas, kami akan menjadi kaya. Saat ini, saya berada di pulau yang penuh dengan kekayaan dan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Saya sudah menemukan lebih dari 12 roh alam. Liao tidak bisa menahan kegembiraannya.